A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'adzima. Saya terjemahkan pelan-pelan ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bih, dosa syirik. Tahu syirik? Tahu syirik? Bilang kalau tahu, kalau enggak saya jelaskan. Begitu bilang kalau enggak. Jangan-jangan cuma kata orang aja. Syirik itu menduakan Tuhan, atau bahasa kerennya selingkuh kepada Tuhan. Gampang ya? Kapan seseorang menduakan Tuhan? Itu syirik, itu akibat. Sebab utamanya adalah karena dia nggak tahu dan kenal kepada Tuhan. Camkan. Ini ngaji tauhid sedikit. Ulangi. Syirik itu sebab atau akibat? Baru aja diomongkan. Syirik itu akibat atau sebab? Akibat. Syirik itu akibat. Sebabnya adalah gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Jadi sepanjang orang itu tidak tahu dan kenal kepada Tuhan, maka dia akan terus menerus ya menduakan Tuhan karena nggak tahu Tuhan. Clear? Oke. Jadi penyebabnya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, maka dia menjadi menduakan. Wajar? Wajar. Namanya juga tidak tahu. Nah, tidak tahu itu penyakit. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan tidak tahu apa? Apa? Tahu. Satu kata aja, jangan banyak-banyak. Ulangi. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan tidak tahu apa? Tahu. Tahu. Mencari tahu tuh belum tahu. Awas. Jangan banyak-banyak kata-katanya. Tidak tahu itu obatnya cuma satu. Apa? Tahu, gitu aja. Mencari tahu belum tahu. Belum tentu tahu, kekaraneangan. Ini soal bahasa, tetapi bahasa itu kan mencerminkan kecerdasan. Ciri orang cerdas itu cara berbahasanya sangat hati-hati, efektif, efisien, tidak muter-muter. Kalau tidak perlu, gagasannya sudah sampai dengan kata yang sederhana, ya sudah, nggak usah ruwet-ruwet. Karena yang ruwet tadi apa? Pikiran. Ulangi. Tidak tahu itu hanya bisa disembuhkan dengan apa? Tahu. Nih saya kasih contoh. Sebelum kalian ketemu saya, kan tidak tahu saya. Berarti masa lalu dulu tidak tahu saya kan? Oke. Setelah sekarang hari ini ketemu saya, berikutnya kan tetap tahu saya. Jadi tahu itu jangkauannya dua. Bisa menyembuhkan ketidaktahuan yang dulu dan bisa menyembuhkan ketidaktahuan yang akan datang. Camkan. Karena sebentar lagi kita masuk ayat yang dahsyat. Sebentar lagi. Bentar lagi. Quran itu keren. Makanya saya buat ilustrasi yang sederhana. Ulangi. Setelah tahu saya, sembuh enggak ketidaktahuan pada saya yang lalu? Sembuh. Ketidaktahuan saya yang akan datang? Sembuh. Jadi begitu kita tahu, maka tidak tahu yang dulu dan tidak tahu yang akan datang itu sembuh. Ulangi. Syirik itu akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Tidak tahu. Pengen sembuh dari syirik? Caranya? Tahu. Gitu aja. Ya, ngajinya gitu aja ya. Nah, tinggal praktek. Oke.
Yang pernah haji kan? Teriak-teriak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Sadar ketika kalian sedang teriak-teriak begitu? Sadar enggak? Bentak sedikit biar sadar. Sadar enggak waktu itu? Nah loh, udah pakai peci. Itu artinya aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Sadar sekarang. Ulangi. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Sadar sekarang? Sadar. Syirik itu akibat apa sebab? Akibat ketukar-tukar. Sebabnya apa? Tidak tahu. Masuk akal enggak? Untuk tahu Allah, maka kita datang memenuhi panggilan Allah. Kemana? Ke rumah Allah. Untuk ketemu siapa? Ketemu yang punya rumah, bukan ketemu rumahnya. Kalian waktu pergi ke sana, ketemu yang punya rumah atau rumahnya? Sembuh syiriknya. Kok ketawa? Sembuh apa tidak? Tuh, gak sembuh. Makanya semua perintah haji selalu dia ikuti dengan faiza afadtum min arafah fazkurullah. Faida qadaitu manasikakum fazkurullah. Selalu begitu. Setiap perintah haji selalu perintah berikutnya ingat Allah. Karena haji itu hakikatnya adalah berkunjung ke rumah Allah, bertemu yang punya rumah, jadi tahu kepada Allah. Jadilah setelah tahu ingat kepada Allah. Bebas gak syiriknya? Kenapa kalian ingat piring, cucian? Udah 2 benda tuh. Piring, cucian. Apalagi? Suami lagi di mana? Hah? Oh, hutang. Cicilan masuk ya ketika sholat. Luar biasa. Udah berapa itu? Itu bukan mendua lagi, mengempat, menglima, mengenam. Maka itu yang dikatakan di dalam surat Al-Kahfi. Anjingnya 3, 4, 5, 6 itu. Anjing itu masuk. Itu anjing itu simbolisasi dari segala sesuatu selain dari dia yang sering masuk di sini. Karena kita tidak pernah tahu. Mau disembuhkan? Ya sudah. Berkunjung ke Baitullah, temu yang punya rumah, baru labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sembuh enggak dosa yang lalu? Sembuh enggak dosa yang akan datang? Oke, kita baca dulu ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik itu apa tadi? Akibat. Gara-garanya apa? Tidak tahu. Tapi Allah akan mengampuni dosa apapun asal jangan syirik. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Kalau begitu jawab pertanyaan saya. Kalau begitu dosa manusia ada berapa? Berapa? Masih belum bisa jawab, segini jelasnya. Berapa? Ya 1. Kalian gak bisa jawab kenapa? Karena selama ini terlalu banyak yang ngasih penjelasan. Dosa besar, dosa kecil, wah macam-macam dosa banyak, menakutkan. Bahkan kemarin tuh ada yang tanya sama saya, ayah saya pernah ngaji, jangan punya harta banyak-banyak. Kenapa? Punya kampak saja sudah berat katanya pertanggungjawabannya. Ya Allah, ngaji di mana? Saya bilang Islam itu mengajarkan kita zakat. Kalau Islam mengajarkan zakat, berarti Islam mengajarkan kita benghar. Dan zakat itu akibat dari benghar. Itu benghar mau zakat. Berarti sebetulnya ketika kita diperintahkan zakat disuruh apa?
Disuruh kaya. Iya boga kampak ya cenah geus hese pertanggungjawabanana. Saya tanya, ngajinya masih lanjut? Udah enggak ya? Kenapa? Teu kaharti. Bagus, saya bilang berarti rada cerdas seetik. Lanjutkan dulu. Jangan ketawa-ketawa dulu. Belum, nanti ketawanya belakangan. Mentertawakan diri sendiri nanti lebih lebar lagi. Makanya ngaji itu tahap pertama masuk sini Betul? Ngaji yuk ke Cimahi. Macet. Teu boga ongkos. Tebih. Sieun lapar. Setelah naik lagi kelasnya. Ngaji yuk. Kemana? Ke Cimahi. Ngaji apa? Ini nih YouTube-nya. Coba dengar. Gening. Coba kan? Gitu nggak kalian? Gening. Rada bener cenah. Make rada. Gitu. Berikutnya adalah Duh? Kapan kalian bilang Kapan? Keheula. Kadang-kadang bilang tuh mencemooh. Tapi saya percaya yang awalnya pasti ujungnya pasti ngan duka iraha. Ujungnya tuh tuh di sini tuh. Kalau sudah tuh sudah bulat, sudah sempurna. Coba bilang tuh bulat. Makanya yang menciptakan angka 0 itu bukan aljabar, Bapak Satar. Iya, itu tercipta di Cicadas. Cincang keling manuk cingkleng Cineten. Plus kakolong Bapak Satar buleneng. Maraneh teh asup kakolong dunya teh sing pangijeung. Jadi di mana Bapak Satar teh ayeuna? Tah di dieu. Lamun masih kene bingung. Komo. Awal itu. Masih cegekan. Kalau sudah tah sudah buleneng. Geus panggih jeung Bapak Satar. Kabayang enggak kalau 0 dihilangkan dari semesta? Boga duit 10.000 tamat 0 hiji. Bisa jalan-jalan. Betul enggak? Betul enggak? 100.000 tambah dari 0 hiji weh. Bisa piknik. Betul Pak Tir? Ditambah 0 hiji eta asalnya ti warteg langsung asup ke restoran Jepang. Dahar sehat. Betul Pak? Bila ditambah 0. Makanya kalau mau ngirim duit sama saya cuman satu sarannya, tolong dong 0-nya yang banyak. Kenapa? Karena 0 itu lambang dari buleneng. Kalau 0-nya sudah banyak berarti sudah ikhlas. Kalian kadang-kadang ngomong gak jelas. Ayah gak apa-apa ya nyumbang. Sedikit juga yang penting ikhlas. Nu ikhlas mah loba. Paham sampai sini? Ini belajar 0 dulu. Salah sangka 0 ditemukan aljabar. Bapak Satar. Maka apapun angka kalau dibagi 0 hasilnya tanpa batas. Jangan sepelekan 0. 0 itu lambang dari kekosongan, tapi 0 lambang dari kesempurnaan. Itulah kenapa kalian pergi umroh, pergi haji. Walaupun Ka'bahnya kotak, jangan
mengelilingi Ka'bah dengan geometri kotak, harus lingkaran. Karena lingkaran itu lambang dari Nges nepi kadinya. Kenapa memutari Ka'bah 7 putaran? Kenapa memulai Ka'bah tawaf itu dari Hajar Aswad? Sudah mengerti hakikat Hajar Aswad. Kenapa harus lewat Multajam? Kenapa lewat pintu Ka'bah? Kenapa makam Ibrahim ditaruh di luar pada kata Quran makam Ibrahim di dalam? Katingali. Kenapa harus lewat Hijr Ismail? Kenapa harus istiqlam di di Rukun Yamani? Kenapa harus baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal. Tersungkur di situ melaksanakan sholat tawaf. Gitu enggak kalian? Acan tong dijieun-jieun. Can ngarti maneh teh kekara muter wungkul. Gimana caranya? Itu semua simbol-simbol untuk meniti ke dalam diri. Temukan lingkaran di sini. Temukan Hajar Aswad di sini. Temukan Multajam di sini. Temukan makam Ibrahim di sini. Temukan pintu Baitullah di sini. Temukan Hijr Ismail di sini. Temukan Rukun Yaman di sini. Begitu sudah ketemu semuanya di sini, baru geningan, pantesan Bapak Satar bulan cincang keling manu cingkleng cineten los kakolong Bapak Satar. Itu lagu Marifat. Cing gera eling atuh maneh teh sing panggih anu cineten dina diri maneh. Awas ibu-ibu jangan mikir kemana-mana. Begitu saya bilang cinatan langsung naon? Cinatan itu bahasa Qur'annya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia yang berdiri tegak mengurus semua kebutuhan makhluknya, tidak pernah meninggalkan satu sel pun dalam tubuh kita. Itulah cinatan. Cinggera eling sing panggih nu cinatan dina diri anjeun plus kakolong Bapak Satar bulenang sing panggih jeung nu beuleud mandala kasampurnaan dina diri. Itu di Quran sebut Rabbul Masyriqain Warbul Maghribain. Itu yang disebut dengan matahari ruhani. Geus panggih acan. Hebat nggak lagu Cincang Keling? Baru tahu sekarang? Nyanyi tiba heula. Ngartina kakara ayeuna. Ciluk ba ge teu ngarti teh baheula. Mawa ulin budak ciluk ba. Ada ciluk teh naon? Ciluk teh nur. Ari ba teh Baitullah. Ai Baitullah teh bumina Allah. Ari ba mah titiknya di handap. Ari nur mah titikna di jero. Sok robah ba teh jadi nun. Lamun nun mati ketemu ba disebut nage iklab teh kolbu. Kade ulah dibaca nun, bacanya mim ngadengung sing aya getarna. Bukan min ba'di tetapi mim ba. Tuh, nun mati ketemu ba dengung, ada getarannya. Siapa yang sudah menemukan nurullah dalam Baitullah, maka dia sudah disebut ahli ma'rifatullah. Disebutnya juga ahlul bait. Panggih tah jeung Bapak Satar. Hebat nggak leluhur kita? Diguar sedikit sama saya. So, belajar agama itu luas. Supaya kita juga bisa menghargai kata-kata para leluhur kita yang luar biasa itu. Karena selama ini kita sangat menyepelekan kata-kata leluhur kita sendiri. Karena kepribadian kita sudah jadi kepribadian orang lain. Hilang jati diri kita sebagai bangsa yang sesungguhnya. Ulangi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik.
Tetapi Allah akan mengampuni dosa apapun yang selain syirik. Jadi yang harus kita urus dosa itu satu. Apa namanya? Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Paham? Syirik itu apa tadi? Akibat apa sebab? Sebabnya apa? Temukan sebabnya. Sebabnya itu ternyata gara-gara saya tidak tahu. Masih ingat pertanyaan saya tadi? Kalau sekarang kita tahu, yang tidak tahu di masa lalu sembuh? Yang tidak tahu di masa depan sembuh? Luar biasa. Mari kita tanya Quran. Quran, kalau hari ini saya tahu, betul nggak sembuh yang lalu dengan yang akan datang? Mari kita lihat ayatnya. Ini Quran surat Al-Fat. Surat Al-Fat itu terjemahan yang sebenarnya dalam kamus, Al-Fat itu bukan kemenangan, tapi Al-Fat itu keterbukaan, kondisi terbuka. Kalau Al-Fatihah itu pembukanya. Kalau Al-Fatihah itu pembukanya. Kalau Al-Fat kondisinya setelah terbuka. Lihat saya. Kalau pintu itu dibuka, cetrek, nah kunci nate Al-Fatihah. Kalau sudah terbuka, molongpong, itu namanya Al-Fat. Kartos, sugan ada make contoh mah, gampil kartos. Kartos, Al-Fat itu kondisi terbuka, disebutnya keterbukaan. Ayo kita baca ayatnya. Inna fatahna laka, sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu. Fatham mubina, keterbukaan yang nyata. Siapa mu di sini? Siapa mu di sini? Ini Allah sedang bicara. Sesungguhnya kami telah memberikan keterbukaan kepadamu. Keterbukaan yang nyata. Siapa mu di situ? Yang sudah terbuka. Awas, yang belum jangan kegeeran. Ulangi dulu. Makanya supaya jelas ya, disimulasikan. Sesungguhnya kami telah memberikan keterbukaan kepadamu. Siapamu di situ? Yang sedang mengalami keterbukaan. Berarti sudah terbuka? Sudah. Kalau dia sudah terbuka, berarti dia sudah tahu? Sudah. Kan kalau sudah terbuka sudah melihat dong. Kalau sudah melihat berarti dia sudah tahu. Berarti kalau dia sudah tahu, sudah sembuh dia dari dosa syirik. Sembuh. Kita lanjut ayatnya. Indah sekali ayat selanjutnya. Ayat yang kedua, Allah bilang, liyaghfirolakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Allah akan memberikan ampunan kepadamu dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Awas, hati-hati. Wah, saya sudah dapat kemenangan. Kenapa? Sudah Idul Fitri, cek saha maneh menang. Kan cek maneh. Sebentar dulu, referensinya harus jelas. Ya. Makanya siapa yang sudah Idul Fitri, sudah diampunkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Nyeun dosa dan bakal datang getos diampunkan. Padahal ini ayat hubungannya dengan Quran surat An-Nisa tadi. Kan dosa cuma satu. Apa tadi? Syirik. Syirik menduakan Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tahu. Yang bisa disembuhkan itu adalah dosa tidak tahu. Kalau hari ini tahu, awas jangan sembarangan. Karena ada kata-kata diampunkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Nyeun dosa segala. Dan nu bakal datang geus dihampura cenah. Itu salah kaprah ngajinya. Dosa tidak tahu yang diampunkan. Jadi ujungnya tauhid itu akan bermuara menjadi akhlak. Jadi tauhid itu bermuara menjadi akhlak.
Akhlak tauhid. Nah, orang yang sudah bertauhid, akhlaknya tahaluk bi akhlakillah. Orang yang bertauhid kan nggak mungkin bohong, betul nggak? Iya. Makanya ada yang bilang sama saya, kenapa? Katanya, saya itu mengatakan bahwa surga itu di sini saat ini sekarang. Lu kan kata Quran, pada saat langit dan bumi masih ada, pada saat masih bernafas. Kan kata Quran, masa saya harus bohong? Gitu. Paham sampai sini? Oh, ini diulang-ulang dari tadi, kalau nggak ngerti tuh udah keterlaluan ini. Jadi siapa yang mengalami keterbukaan saat ini? Apa kata Allah? Liyaghfirolakallah mata kondama min damik wamat. Aku ampunkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa yang mana? Dosa tidak tahu menjadi tahu. Masuk akal? Ngaji itu harus saintifik, harus masuk akal. Kenapa? Karena kita kan oleh Allah diberi akal. Kita suka ngomong manusia itu sempurna karena diberi akal. Iraha tuh yang dipakena. Sampai sini ngerti? Lanjut. Bukan hanya itu hadiahnya dari Allah. Wa yutimma nikmatahu alaika. Allah akan sempurnakan nikmatmu. Sekarang saya tanya, berarti orang yang sudah terbuka penglihatan basyirohnya kepada Allah sudah dapat nikmat? Sudah. Kan gak ada nikmat lain kecuali bertemu dengan Allah. Kan sok ngomong gitu maneh teh. Yang nyiwit. Nikmat itu tidak ada kaitannya dengan nasi timbal, goreng jengkol, kulu petei, belum pada eueuh di Quran. Nikmat itu hanya diberikan kepada para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Teu aya nikmat keur anu botram mah. Cing tu sing areling. Ari botram mah ngeunah. Raos. Enak dan nikmat itu beda. Seperti bahagia dan senang. Beda banget. Kalau senang tuh mendapat, hari bahagia mah justru melepaskan. Beda. Arahnya sudah berbeda. Saya dapat uang, senang. Ku saya uang disimpan di bawah bantal. Apa bahagianya? Tapi ketika uang saya bagikan untuk orang yang butuh, saya bagikan untuk mereka yang kesusahan. Dikasih uang sedikit saja sumringahnya luar biasa. Ternyata uang saya tidak ada artinya dengan kebahagiaan yang saya dapat melihat orang lain bahagia. Tah kakara cerdas. Nu sokot neundeung anu sok neundeun duit di bawah bantal mah eta mah rek maraban kencit. Tahu kencit? Pernah lihat kencit? Eta nu boga duitna. Can kaharti kene, apaan eta duit teh beakna teh ku si eta kene. Kumaha? Kudu dijelaskeun wae. Kencit jadi tuyul, jadi salah sangka, pikiran lagi. Kencit teh eta tah make jilbab di kacamata. Kumaha? Ngawas teh kapunggur dengan salah sangka we. Kencit teh eta cenah tuyul boga tatangga. Merhatikeun tatangga, eta leumpangna kitu jiga nama cenah ngakod. Tuh. Maneh mah kitu wae cenah ari ngaji tauhid. Kartos. Tak kencit silahna gede. Sok dahar pada kencit mah. Jeung jengkol kabukina teh eta. Teruskan dulu. Awas ya, stop dulu ketawanya. Belum sampai kajian kita, belum sampai ke judul, belum. Kan judulnya tadi mau sakinah. Mau sampai di kelompok orang yang 10%.
tidak mau masuk kelompok yang 90%. Itu kan belum dicapai. Tahapan kita belum sampai ke sana. Step by step. Saya cara ngajarnya supaya keharti. Itu. Dah pengennya saya itu kalau duduk di sini teh cicing marah nanti ngerti. Gitu. Pengen ngaji teh gitu sebetulnya mah pakai energi. Ya bobor baca cicing, gogorowokan ge can ngarti kan wae. Tapi nggak apa-apa. Yuk lanjut ya. Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan keterbukaan kepadamu. Mu siapa tadi? Yang sudah terbuka. Yang belum apa nggak pengen? Masa nggak pengen? Hayang nutup wae. Nah untuk yang sudah terbuka kata Allah satu, liyaghfiralakallah, aku ampunkan dosamu yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Masuk akal? Yaitu tidak tahu tadi. Yang kedua, wa yutima nikmatahu alaika, aku akan sempurnakan nikmatku. Begitu terbuka, brai, ninggal. Begitu ninggal itu nikmat yang paling utama. Kan sering dibicarakan nikmat tertinggi di surga cenah ninggal Allah, kan gitu. Sering dengar itu. Sing bukti itu nikmat. Makanya yang dapat nikmat masuk akal kan? Para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Tidak ada konglomerat, tidak ada tukang botram, tukang piknik taya. Aduh meni nikmat tadi dahar, salah ngeunah. Beak sabaraha piring, 10 piring, ngeunah eta mah. Bahasa Indonesianya enak. Paham ya? Jadi nikmat itu bahasa Quran yang sangat spesial. Kalian makan suka aneh-aneh. Kenapa ngundang orang? Tasakur binikmah. Toh. Nah, bumi enggal. Ayat tadi Quran yang dapat nikmat teh imahna anyar. Ayat. Daya. Gaduh bumi enggal teh berarti naon? Enak. Mobil baru? Enak. Duit banyak? Enak. Nikmat itu spesial. Hanya untuk para nabi, para sidikin, para syuhada dan para solihin. Clear sampai sini? Jadi kalau begitu saya mau nanya, kalian sudah dapat nikmat belum? Baru dapat enak. Kan masih nutup. Clear? Yang ketiga, wayah dia kasyirata mustaqimah. Aku akan tunjukkan kamu ke jalan sirotol mustaqim. Nah, disinilah semakin jelas apa sih sirotol mustaqim? Kan sering dibaca setiap sholat, sirotol lazina an'amta alaihim, yaitu orang yang dapat nikmat. Jelas. Itulah pentingnya kalau kita bisa mempetakan Quran tali temali satu ayat dengan ayat lain, petanya jelas. Jadi memahaminya secara universal. Tuh bahasa kerennya. Tidak secara parsial. Kalau parsial itu lokal. Sangat berbahaya ketika pemahamannya bersifat parsial. Jadi tidak sampai pesan universalnya. Bahasa asingnya tidak komprehensif. Itu bahasa kerennya. Paham ya? Nih. Jadi udah dapat berapa tuh? 1, diampunkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. 2, disempurnakan nikmatnya. Yang ketiga, ditunjukkan ke jalan siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Jalannya orang yang dapat nikmat. Clear. Jelas sekali. Lanjut. Oke. Berikutnya. Wayan surakallahu nasron aziza, dan Allah akan menolong dia dengan pertolongan yang gagah. Itulah intan surullah yansurkum. Sudah tahu cara menolong Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan.
Ulangi, sudah tahu cara menolong Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan. Da Allah mah teu peryogi ditolong. Kan dia mah maha. Yang perlu ditolong itu orang-orang yang butuh pertolongan. Kata Allah, kalau kamu menolong mereka, sesungguhnya kamu menolong aku. Tah, ieu ngaos teh namanya bukurna. Hayo we nolong Allah. Nu goib aya nu nyata teu dipalire. Tatangga teu boga beas cicing maneh mah sakitu beas loba di leuit. Tatangga budakna teu sakola cari cing wae. Lebar disangkana lamun mere teh bakal sangsara. Saya kalau ngomongin itu rada naik terus, nggak tahu. Memang harus naik kayaknya. Orang-orang yang di sini bawanya gini, pelit, hitungan. Jadi cara menolong Allah itu gimana? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan. Gitu ya. Jadi Allah mah teu peryogi ditolong. Urang mah menolong Allah. Saya menolong agamanya Allah. Agama mah teu kada ditulungan. Agama kudu nulungan orang supaya selamat. Dibalik ngajina. Demi untuk menolong sesuatu, kadang-kadang kita mengorbankan orang lain. Betul? Menginjak-injak orang, menghardik orang, menyakiti orang, merusak kerusakan, membuat kerusakan. Aneh. Ada demo menolong Allah, tetapi yang terjadi adalah pertumpahan darah. Taman kota rusak ku saeta. Plakat-plakat, billboard yang rapi rusak di Baledogan. Teu kaharti saya mah. Teu kaotakan ku saya mah. Da kalau orang yang menolong Allah mah tidak pernah bikin kerusakan. Adem bawaannya. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan damai dan mendamaikan. Ada orang sengsara, susah, auzubillah, minta tolong sama kita. Orang yang menolong Allah ningali kasusahanana, eceukna menta nginjem duit. Tong namut ibu, canak. Pernah gitu enggak? Pernah gitu enggak? Kumaha? Kamarana wae teh ngaos teh. Geus puguh sangsara ieu mah ge teu boga ngontrak nginjem duit urang loba. Malah nuak cangkeng. Erek ti mana mayarna? Sabaraha poe? Awas. Geus puguh mata nginjem ge teu boga. Da sabetulna mah hayangna teh menta ngan era. Cing atuh simbol karasa rumasa nu beunghar teh. Tos canak we. Saya pernah cerita, bukan saya mau pameran, ia mah ngasih contoh. Saya bikin ruko di sana di Jelekong. Lagi ngantor ruko, ini saya kan bikin ruko, berarti saya kan punya uang. Lagi ngantor ruko, di belakang rumah saya tuh ada orang bring tanu nagih teh. Cikene eta teh orang ini teh jualan di depan sekolah teh. Jualan sirup teu sabaraha. Duitna ge recehan 2000-an. Bring tanu nagih teh. 10.000 saya lihat 2000-an 5. Udah bayar teh, carekan tah laklak dasar. Sawari deui iraha, maneh teu mayar bae ka urang. Datang deui itu. Saya tuh bingung. Ini banyak nu abring-abringan ka dia. Udah saya panggil Pak aparat sana. Ini orang kok ditagih terus, kasihan, kenapa? Ternyata dia itu pernah sakit, punya utang 20 juta. Karena supaya keluar dari rumah sakit, terpaksa harus pinjam uang dari orang yang punya uang. Dan ternyata bukan tambah selesai dibayar tiap hari. Total waktu itu saya tanya, sisanya tinggal 25 juta.
sudah dibayar lebih dari 6 tahun. Saya tanya, ini orang yang minjamkan uang sama kamu tahu ini teh buat sakit, tahu buat keluar dari rumah sakit, eta tega. Saya bilang sama Pak RT sama Pak RW, bukan saya mau agul ya, bukan. Saya mau bayarkan ya orang ini. Saya bayarkan 25 juta. Nangis nyegruk. Nuhun. Sok ngawitan aya mah dicalan. Nikmati. Dia itu jualan di tengah terik matahari, nggak bisa menikmati, uangnya teh habis. Kok tega? Saya pengen nangis betul. Ini perilaku orang. Sedalam ini memperlakukan orang lain. Luar biasa. Saya bilang sama istri saya, nggak usah nanggung nolong orang ini. Ini rumahnya mau rubuh. Udah, saya bikinkan rumah 2 lantai. Ya, alhamdulillah. Sekarang rumahnya udah jadi. Punya rumah yang layak. Gedong lah cek orang Jelekong. Itu fakta di depan mata. Saya pergi sama istri saya ke apotek Merdeka tuh di sana. Ada ibu-ibu sama anak cucunya terus milangan duit 2.000-an. Lihat resep, milang deui. Lihat resep, ngitung deui. Kata saya sama istri saya, sebetulnya dia itu lagi bingung sebetulnya. Itu duit 2.000-an bakal cukup ke resep. Ambil resepnya, bayarkan. Udah. Tong nanggung kalau nulung orang, udah dibayarkan resepnya, uihna ongkosan, mal cukup nu 2.000-an. Nangis nyegruk. Aya keneh cenah jalaman kiwari, jalaman nu peduli. Bukan, karena ini getaran dari dalam diri. Piraku orang ningali gitu. Piraku teu bisa maca. Gitu. Iman tuh itu, para sahabat, iman tuh itu, iman tuh akhlak. Iman tuh bukan pameran keyakinan, bukan ditulis di mobil, ya, ditulis bukan. La ilaha illallah enggak perlu ditulis di mobil, amalkan menjadi akhlakmu. Bismillahirrahmanirrahim enggak usah tulis di mobil, amalkan menjadi perilakumu. Itu. Kita tuh butuh pengamal Quran. Butuh itu, bukan penghafal. Udah banyak yang hafal. HP saya juga hafal 30 juz. Coba, gak percaya? Tanya HP saya. Hafal. Tapi dia tidak bisa mengamalkan Quran. Diam saja. Kita hari ini butuh orang-orang yang berani untuk mengamalkan Quran. Meletakkan dasar-dasar kebenaran dan keadilan. Itu yang kita butuh sekarang. Kita butuh contoh sekarang. Kasihan anak-anak yang kecil-kecil sekarang ini tidak hormat pada agama. Kenapa? Bukan tidak hormat pada agama. Mereka tidak puas dengan orang-orang yang bicara agama, tapi hanya di mulut saja, tidak ada dampak dalam kehidupan. Kenapa kita perlu silaturahmi? Anjang sono. Itu supaya kita tuh belajar merasa sebelum terasa. Nganyahokeun ka susah batur. Gitu. Ini malah aneh. Berkunjung ke rumah sahabat yang kekurangan memamerkan anu dipika boga. Baju pangalusna teu mawa oleh-oleh. Rajen teh mawa baju ge nu sereg teu kapake ku maneh bikeun ka batur. Rajen teh mawa dahareun da teu dahar di imah. Warag teuing loba teuing. Geus weureu bikeun ka batur. Maka di Quran dikatakan tidak disebut kebaikan kalau kamu belum bisa memberikan yang kamu cintai. Mere ka batur mah kudu nu alus. Lebaran jamana baju alus. Kade tong mere baju urut. Nu alus. Makanya saya kalau lebaran sama istri saya pergi ke sana Tanah Abang. Biar dapat yang bagus sekaligus juga murah. Jam 3 saya belanja subuh. Bukan buat saya. Setiap orang datang ke rumah kasih. Senang. Maranehna mah cantang tuh beli baju tiap bulan. Sebulan sekali gitu, setahun sekali cantang. Dianggo terus tah acuk teh. Kepangausan dianggo.
Teu hayang gitu. Ngabahagiakeun batur jika gitu. Itu namanya intan surullah yang surkum. Intan surullah yang surkum itu bukan membuat kerusakan di muka bumi, bukan menyakiti orang, bukan menebarkan kebencian atas nama agama dan Tuhan. Stop. Setuju gak dengan saya? Kita perlu pembaharuan. Betul gak? Supaya orang merasa nyaman bertemu kita. Itulah. Wayan surukallah nasron azizah. Jadi saya kasih tahu, kalau orang yang sudah terbuka, mengalami keterbukaan, begini akhlaknya. Selalu menolong Allah. Gitu. Nah, masuk ke ayat yang keempat. Inilah pusernya kajian kita. Kan tadi ingin jadi manusia 10%, bukan? Jika perlu jadi manusia 0%, no problem, gak ada masalah. Karena apa? Karena pikiran sudah tidak bermasalah. Maka ayatnya, lihat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi kolbunya itu sudah sakinah. Sakinah itu artinya sudah mencapai titik mati. Sakinah dari kata sukun, sakana, yaskunu, sukun. Tahu sukun? Tanda sukun, tanda mati. Tahu orang mati? Orang mati mah emang gue pikirin. Jadi itu yang disebut dengan belajar hidup selagi belajar mati selagi hidup. Jadi kita sudah sampai pada titik di mana kita tidak lagi terganggu oleh pujian, tidak terganggu oleh hinaan. Sudah begitu belum? Sudah begitu belum? Kenapa? Satu penyebabnya, karena sampai hari ini kondisi batin kita masih tertutup. Kahartos di tengah teh. Jadi ketemu dengan saya, judulnya kan kajian. Kalau kajian ya mengkaji. Di sini bukan membaca. Kalau membaca udah pada pintar ya, silakan aja cari tempat lain. Kalau membaca tajwid, idgham, ikhfa, iqlab, silakan. Biar ada peran masing-masing. Itu juga bagus. Tidak ada yang buruk di semesta ini. Cuman masa mau baca terus? Ya toh, Quran ini kan surat. Kalau surat harus sampai sama kita pesannya kan. Lanjut. Nah, jadi orang yang sudah terbuka itu keuntungannya banyak. Satu, dosanya diampunkan yang lalu dan yang akan datang, terutama dosa tidak tahu. Dua, disempurnakan nikmatnya. Nikmat terbesar adalah berjumpa dengan jati diri kita yang sejati. Tiga, akan selalu dibimbing ke jalan Shiratal Mustaqim, jalannya orang yang dapat nikmat. Empat, dia akan selalu dimampukan untuk menolong Allah. Dengan cara apa? Menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Makanya ada hak, ada kewajiban. Perhatikan saya. Mendapatkan uang, gaji itu hak. Tetapi setelah kita mendapat, kita punya kewajiban untuk membagikan berkah yang kita dapat kepada banyak orang. Itu yang namanya menunaikan hak dan kewajiban. Selama ini kita sebelah, haknya sudah didapat, kewajibannya tidak ditunaikan. Panen itu hak. Tetapi membagikan hasil panen pada orang-orang yang membutuhkan, kewajiban. Karena di balik harta yang diberikan kepada kita ada titipan buat orang lain lewat kita. Karena Allah percaya kepada kita. Saya kasih tahu. Memberi itu tidak pernah membuat kita menjadi miskin. Saya dulu tidak punya jamaah, enggak punya. Saya bikin masjid ini. Tidak ada jamaah. Tanah di sini udah mahal. Itu rumah saya yang lama tuh. Rumah saya. Sampai istri saya selalu saya bilang, rumah kok nggak diperbaiki ayah? Kok masjid terus diperbaiki? Saya bilang, masjid itu rumah Allah, punyanya Allah. Piraku, bumena Allah tidak lebih bagus dari rumah kita. Kita perbaiki dulu masjid ini. Ini buat masyarakat. Selesai bikin masjid ini saya bikin sekolah. Ini sekolah gratis.
Dan luar biasa. Banyak teman saya bikin sekolah unggulan, utangnya banyak. Dan saya bikin sekolah gratis, gak punya utang. Ini yang disebut dengan rumus EMC kuadrat. Materi begitu dikalikan C kuadrat, cahaya di atas cahaya, hasilnya energi. Saya sering diledek oleh teman-teman saya. Sekelas saya, konsultan pendidikan nasional, bikin sekolah unggulan bisa, bayarnya mahal bisa. Dan teman-teman saya sering bilang ini, Pak Saiful bikin sekolah gratis, kayak kami nih bikin sekolah kayak gini. Saya bilang kamu utangnya banyak, padahal udah ngambil iuran besar-besar dari masyarakat. Saya membebaskan iuran dari masyarakat, gak punya utang. Gimana caranya? Itu kalau udah tanya cara, itu bayar dulu dong. Enak aja, mahal ilmunya. Itu. Jadi saya kasih tahu ya ibu bapak, tidak ada orang bangkrut karena memberikan perhatian pada orang lain. Hidup itu baru ada gunanya kalau kita sudah memayu hayuning bawono. Kita berkontribusi dengan kesadaran kolektif kita mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Semesta yang sudah cantik ini kita percantik lagi. Keren. Makanya ciri orang yang beriman satu, tidak pernah membuat kerusakan di ruang kehidupan. Gitu? Lanjut? Lanjut. Yang luar biasa ini yang selanjutnya. Apa kata Allah? Ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Imannya itu selalu bertambah. Orang yang sudah terbuka penglihatan kalbunya tidak pernah berkurang imannya, selalu bertambah. Ini ayat jelas sekali. Kenapa imannya selalu bertambah? Yaitu karena sudah disempurnakan kan nikmatnya oleh Allah. Makanya nikmat gak ada kaitannya dengan rumah baru. Ya, awas. Kalau syukuran apa? Syukuran rumah baru, jangan tasakur binikmah. Udah gitu ngundang orang ceramah. Bagaimana Bu? Ada santapan ruhaninya? Ada insya Allah. Mengundang kiai santapan ruhani. Nih saya kasih tahu, saya sekarang sedang memberikan santapan pikiran, bukan santapan ruhani. Karena ruh itu cahaya, cara ruh itu menyantap tentu harus dengan cahaya. Makanan ruh itu cahaya, karena ruh adalah cahaya. Itu baru santapan ruhani. Santapan ruhani nanti kalau sudah terbuka mata kalbunya sendiri, kasih dirimu itu mau dikasih apa. Jadi ini bukan santapan ruhani ya, jangan GR. Tadi ikut pengajian, apa santapan ruhani? Ini santapan pikiran supaya pikirannya waras. Itu aja. Lanjut. Oke. Walillahi junudus samawati wal ar wa kanallahu aliman hakim. Maka Allah yang punya langit dan bumi akan menurunkan tentara langitnya, menurunkan tentara buminya. Apa artinya? Allah akan mengundang tangan-tangannya untuk mewujudkan berkah dalam hidup kita. Saya tidak usah tanam padi. Ada Haji Asep. Setiap saya ngaji, tahu-tahu bagasi saya penuh aja beras. Jadi kalau kita memberikan berkah pada orang, maka Allah akan menjadikan semua tangan-tangan semesta yang di sini membawa berkah buat kita. Percaya sama saya. Jadi semuanya menjadi penuh berkah dan gratis. Jadi kalau hari ini mau minum kopi saja sulitnya setengah mati, ya Allah, berarti ada yang salah dengan hidupmu. Saya yang dulu waktu saya kecil susah makan karena apa? Karena makanannya tidak ada. Sekarang
Saya sudah berkelimpahan makanan, bahkan saya tinggal bilang kapan saya mau ditraktir makan. Yang mau traktir udah banyak daftarnya. Saya bingung waktunya. Lagian saya juga tidak terlalu banyak bisa makan. Saya makan pagi, makan buah, kemudian saum, jam 1 saya makan nasi 2 sendok, nasi porang, selesai saya saum lagi. Malam kalau ada kerjaan saya makan buah lagi, kalau nggak ada ya udah tidur, nggak makan lagi. Terus buat apa mau tidur makan? Nggak ada gunanya. Kan makan tuh memasukkan materi supaya jadi energi, karena energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Kan mau tidur, buat apa makan? Nih kalian mau tidur makan nasi goreng sepiring mentung koma, hese hudang, betul Pak tidak? Iya. Kasihan tubuh kita dikasih beban yang luar biasa. Itu kita nggak sayang sama diri kita sendiri. Jadi menurut Allah di Quran, orang yang terbuka, mengalami keterbukaan itu keuntungannya begitu luar biasa. Yang terakhir, lalu Allah mengatakan di ayat yang kelima, ya di ayat yang mohon maaf, di ayat tadi ya ayat yang keberapa? Ya, lihat yang terakhir dari kajian kita hari ini, liyudkhilal mu'minin wal mu'minat. Allah akan memasukkan orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallah fauzan adim. Dan dia akan memperoleh fauzan. Nah, fauzan baru diartikan kemenangan. Fauzan baru diartikan kemenangan. Makanya kalau Idul Fitri kita suka mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali. Kembali itu tadi yang pertanyaan tadi, mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun di kehidupan yang sekarang. Lanjut. Fauzan faizin, mendapatkan kemenangan. Mau seperti itu? Jelas kajian hari ini? Baik, kembali ke judul tadi. Judulnya adalah hidup adalah 10% yang terjadi padamu, 90% adalah respon tanggapanmu terhadap yang 10%. Jadi sebetulnya hidup itu sangat sederhana, menjadi ruwet karena pikiran kita mengendalikan diri kita. Bukan kita yang mengendalikan pikiran, tapi pikiran yang mengendalikan kita. Mengapa pikiran mengendalikan kita? Karena kita belum menemukan kesadaran. Temukan kesadaran tertinggi pada diri kita, kesadaran nanti akan mengontrol pikiran. Ketika kesadaran sudah mengontrol pikiran, maka kita akan bisa menggunakan pikiran. Jadi orang yang pikirannya sudah dikontrol oleh kesadaran, oleh cahaya ilahi, tidak mengalami kegelapan. Tidak ada salah persepsi, tidak ada salah proyeksi. Clear semuanya. Melihat dalam kegelapan selalu salah. Ular saja dianggap, tambang saja dianggap ular. Dalam terang, ular ya ular, tambang ya tambang. Tidak salah persepsi. Jadi selama ini salah persepsi, salah proyeksi yang kita lakukan oleh pikiran kita. Satu, gara-gara pikiran belum diterangi cahaya ilahi. Kenapa? Pikiran masih berada dalam kegelapan. Pikiran yang gelap itulah yang disebut dengan ego. Bahasa Qur'annya adalah setan. Jadi setan itu adalah pikiran yang gelap. Ada yang bilang sama saya, Ustadz setan. Gak apa-apa, saya tidak terluka. Karena saya juga bukan ustadz, salah. Saya bukan kiai, bukan ustadz. Saya juga tidak punya gelar apa-apa. Gelar saya cuman Saiful Karim dari bapak saya.
Kalian mau ngasih gelar sama saya, ya terserah kalian. Saya udah signlessness. Saya sudah tidak pakai atribut apa-apa. Yang ngasih kiai macam-macam di YouTube, di medsos itu bukan saya. YouTube saya gak ada atribut apapun, kecuali saya nulis Saiful Karim. Tadinya saya mau nggak nulis nama, tapi kan tambah bingung. Ya udah, saya pakai nama yang diberikan bapak ibu saya. Jadi saya ngasih nama sesuai dengan yang diberikan ayah ibu saya. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya pun bukan siapa-siapa. Kalau saya bicara seperti ini, saya hanya ingin membagikan sedikit hasil selam saya. Saya hanya seorang penyelam. Kenapa saya menyelam? Karena saya suka menyelam. Itu saja. Ada sedikit mutiara di tangan kiri saya, semoga bermanfaat. Cocok, ambil. Tidak cocok, pikirkan, renungkan. Itu saja kok. Yang namanya mutiara, kalau mau dipakai gelang boleh, dipakai kalung boleh, dilempar juga boleh, no problem. Tidak sama dengan saya pandangan, sudah, nggak usah berdebat. Karena saya tidak suka berdebat dan saya tidak pernah melayani perdebatan. Kalau mau belajar, ayo. Tapi kalau berdebat, pameran ilmu, itu sudah lewat. Itu masa lalu saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.